Halo semuanya, selamat datang kembali. Di episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang action dan juga mempelajari bagaimana caranya mengirim data dari komponen kita ke bagian front end. Oke, kita mulai. Jadi di episode sebelumnya, kita udah membuat tombol sederhana. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ini dia tombolnya. Jadi sebelumnya kan udah buat proyek Laravel, udah buat juga apa namanya tombolnya. Terus juga kita juga udah buat requestnya. Ya, kita juga udah buat apa? Request. Kita bisa ngajuin request Ajax ke server kita. Ya kayak gini. Kalau misalnya kita lihat DevTool-nya, ntar Control Shift. Ya, di sini di networknya, kalau kita mencet, itu ngirim request update. Ya, masih ada merah-merahnya sih. Nah, itu tuh dilakukan dengan mudah menggunakan action wire click. Ya, ini nih, wire click. Nah, untuk memproses event click tersebut, kita tuh harus membuat metode dulu dengan ya si public function yang di sini nih. Nih, dengan nama yang sama dengan komponen kita. Misalnya kan ini clicker gitu ya. Dia punya ini handle click. Ini actionnya juga handle click gitu. Hmm. Terus sekarang kita bakal ngebahas tentang cara mengirim data ke file blade kita. Sebenarnya cukup mudah. Pertama itu kita bisa ini memasukkan kode ke public function render sini. Bentar. Nah, di apa namanya metode render ini, di public function render ini, kita tuh bisa mendefinisikan sebanyak mungkin variabel di sini. Mirip pas kita buat variabel di controller Laravel. Buat sebagai contoh ya, di sini saya akan tambahin variabel nih, variabel title. Eh, bukannya betul kok guys. Jadi ini kan kita buat variabel title-nya, kita isi value pakai test aja. Nah, terus buat nampilin datanya itu kita bisa panggil di sini. Misalnya kita panggil variabel ini ya, si title-nya. Nah, kita panggil dia, misalnya title-nya itu judul. Tuh. Nah, atau misalnya kita tambahin lagi di sini, tambahin ini variabel user. Eh, users. Terus kita panggil yang ada di metode di model user ya ini gitu. Nah, terus kita ambil semuanya. Terus di sini kita panggil lagi. Biasanya kalau misalnya di controller Laravel, biasanya itu saya pakainya compact, tapi di sini saya mau pakai yang ini aja. Sama ini ya, users. Terus, hmm,
Itu variabel ini. Nah, terus gimana cara nampilinnya? Kita ke file blend-nya aja di sini. Terus yang di sini coba saya kasih ini H1, terus kita isi di itu pakai ini variabelnya dollar title. Lalu kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia udah keluar di sini. Misalnya judulnya apa ya? Kita ganti jadi ini deh. Jadi tuh. Itu cara nempelinnya ya, buat menampilkan eh apa namanya? Itu yang kita punya. Terus kalau misalnya yang users, kita tuh kan belum ada usersnya. Kita gini aja deh. Kita bakal hitung ini ya di sini. Kita hitung pakai count. Nah, terus di sini itu kita masukin variabel yang tadi, dollar users. Nah, ini. Nah, dia itu bakal ngitung ini ya. Nih, kita alih fungsi aja si buttonnya, kita jadiin dia itu buat nambahin user baru. Kita ganti misalnya tombolnya jadi create new user. Nah, terus di sini untuk functionnya, tadi kan sebelumnya episode sebelumnya kita buat itu public function handle click, nah kita ganti aja jadi untuk buat user baru ya, create new user. Ini kita copy aja, terus kita ganti di sini. Nah, untuk yang ini ya, kita buat misalnya eh kita kan panggil dulu ini modelnya user, model yang ini, terus habis itu kita pakai ini create buat apa namanya, buat user baru, karena kita banyak pakai kurung kotak, terus ada name, ininya ngawur aja, misalnya siapa ya, Budi. Habis itu untuk emailnya misalnya budi@tes.com tuh misalnya. Terus untuk passwordnya, oh ya ini sebelumnya saya tuh udah ini ya, sudah bikin database gitu. Passwordnya misalnya ngawur aja atau 23456 tuh. Nah, habis itu sekarang kita coba. Ini kan sudah bisa ini. Kita coba refresh lagi. Sudah berubah. Dan kita coba lihat dia harusnya sih ini ya. Nah, dia udah kehitung satu. Jadi si public functionnya ini pas kita klik, dia itu akan membuat uh, value baru untuk atribut-atribut ini. Dan itu masuk ke model user. Kalau kita lihat di sini, di database, bukan ini, database. Ya, di tabel sini ya, tabel usernya itu, dia itu sudah ada nama, email, dan passwordnya. Kita tadi itu cuma masukin aja. Sekarang kita coba ganti lagi nih ya. Kan ini Budi. Kita ganti misalnya ini jadi Anwar. Anwar ini Anwar juga. Nah, terus yang ini kita ganti aja jadi 7 gitu. Nah, habis itu kita refresh. Aku refresh. Nih, dia juga level itu dia itu enggak harus memuat halaman untuk mengirim request
ini ya jQuery atau Ajax-nya. Ya, tidak perlu memuat ulang untuk mengirimkan request Ajax-nya. Itu. Kalau kita klik lagi tombol ini, dia itu bakal mengirimkan mengirimkan request. Request. Nah, requestnya itu namanya update. Pengirimnya itu Livewire. Nanti dia itu bakal nambah di sini gitu. Nah, jadi pas kita klik ini tuh, dia itu kan memuat ulang halaman. No, bukan. Dia itu akan mengirimkan eh, permintaan Ajax ke server dan menjalankan metode yang namanya create new user. Masa di sini ada namanya? Mana ya? Nih, kalau kita eh kalau kita klik sini, mana ya? Kayak sini. Ya pokoknya gitulah guys ya. Nah, pokoknya intinya level itu secara otomatis menjalankan fungsi yang tadi. Gitu saja. Jadi itu adalah cara dasar untuk menampilkan konten pada halaman kita. Pada episode berikutnya kita akan membahas tentang data binding dan bagaimana meningkatkan data dari front end ke back end. Itu saja guys. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.